saat ini sebetulnya Dukcapil itu kan harus memiliki pelayanan online, ya kan? Dan memang Dukcapil Tanjung Jabung Timur hingga saat ini belum memiliki pelayanan online. Namun saat ini kami sedang mempersiapkan hal tersebut, ya kan? Insya Allah nanti dalam waktu dekat kami akan mencoba di salah satu kecamatan untuk pelayanan online. Jadi nanti seluruh pelayanan dokumen kependudukan bisa dilaksanakan hanya di desa dan kelurahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, jumpa lagi dalam podcast KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang bernama Jabung, Jagain Aspirasi Bangsa untuk Negeri. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu sinergitas antara Dinas Dukcapil Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Tentunya bersama narasumber yang memang sangat kompeten di bidang kependudukan. Sudah hadir bersama kita yaitu Ibu Ari Tisnasari selaku Kepala Bidang Pengelola Informasi Administrasi dan Kependudukan di Dinas Dukcapil Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak Tia. Selamat datang di KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Terima kasih. Gimana nih kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah Mbak Tia sehat. Alhamdulillah, itu yang penting ya Bu ya. Sebelum kita mulai nih Bu, teman pemilih mungkin masih banyak yang belum mengenal siapa sih Ibu Ari ini, sama apa Dukcapil itu. Mungkin kita bisa perkenalan diri dulu Bu, sambil dijelaskan sedikit apa sih tugas dan fungsi Dinas Dukcapil. Silakan Ibu. Baik Mbak Tia, perkenalkan nama saya Ari Trisnasari. Saat ini saya menjabat sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di Dinas Dukcapil. Kalau kita bicara tentang tupoksi Dukcapil ya, dapat saya jelaskan sedikit bahwa secara umum tupoksi Dukcapil itu diatur dalam peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur. Adapun tugas pokok Dukcapil adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Kemudian kita mempunyai 4 fungsi utama Dukcapil. Yang pertama yaitu kita melaksanakan pelayanan di bidang pendaftaran penduduk. Kemudian kita melaksanakan pelayanan di bidang pencatatan sipil. Ketiga kita di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Dan terakhir kita di bidang pemanfaatan data kependudukan. Jadi itu 4 fungsi utama Dukcapil. Baik Ibu, 4 fungsi utama Dukcapil. Menarik sekali ya Bu, di bidang layanan kependudukan. Nah kita mulai nih Bu, sekarang Bu. Ya. Dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan itu kan, data pemilih yang dimiliki oleh KPU ini kan sebenarnya bersumber dari data kependudukan yang dimiliki oleh Dukcapil itu sendiri Bu. Yang ditransfer secara periodik ke KPU. Nah, gimana nih Bu proses atau mekanisme transfer data ke KPU tersebut? Mungkin kalau pertanyaan ini sedikit saya koreksi ya, karena untuk transfer data itu kan adanya di Dirjen Dukcapil, bukan di Dukcapil daerah. Ya kan? Mekanismenya pertama tentu Dirjen Dukcapil ya kan mengumpulkan data penduduk. Ini dalam hal pemilihan umum ya, data DP4 dalam itu pemilihan kan. umum atau pemilihan kepala daerah. Dirjen Dukcapil mengumpulkan data penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih, yaitu penduduk yang telah berusia 17 tahun, yang sudah menikah, kemudian penduduk yang alih status dari TNI Polri ke sipil, kemudian, atau sebaliknya kemudian juga penduduk pemula. Penduduk pemula itu adalah penduduk yang akan diperkirakan berusia 17 tahun pada saat pemilihan yang akan berlangsung seperti itu. Nah, data ini kemudian dikumpulkan, kemudian diolah menjadi data yang kita sebut dengan data penduduk potensial pemilih pemilu. Nah, atau yang kita kenal dengan DP4 tadi ya, Bu. Iya benar. Nah, data inilah yang kemudian diserahkan ke KPU RI. Jadi itu diserahkannya paling lambat 16 bulan sebelum pemilihan berlangsung. Nah, kemudian KPU RI melakukan sinkronisasi data DP4 ini dengan data DPT pemilu terakhir, ya kan?
Nah, setelah itu baru hasil dari sinkronisasi ini, data tersebut diserahkan ke KPU di daerah untuk selanjutnya mungkin dilakukan coklit ya, seperti itu, sehingga pada akhirnya kita dapatkan yang namanya DPT atau data pemilih. Jadi kurang lebih seperti itu. Baik, Mbak Tia. Baik Ibu, dalam data pemilih berkelanjutan itu sendiri sekarang kan di masa non pemilu ya Bu, tapi kan kita tetap ada tahapan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Berarti itu mekanismenya tetap sama ya Bu ya, disinkronisasi kemudian diberikan kepada KPU. Betul. Dan peran kami di sini di Dukcapil daerah tentu saja kami membantu dalam hal penyandingan datanya. Ya, artinya data yang telah didapat oleh KPU kan sebetulnya memiliki akses sendiri kan untuk data ke Dirjen Dukcapilnya seperti itu. Tapi kami di daerah bisa membantu dalam hal penyandingan data yang dimiliki oleh KPU. Dan ini kan kita akan terus lakukan kan selama ini. Iya, gitu. Berkelanjutan terus ya Bu. Nah kemudian nih Bu, data seperti apa yang diberikan oleh Dukcapil ke KPU tersebut Bu, yang dari Dirjen Dukcapil tadi? Kalau dari Dirjen, data DP4 tadi jelas di dalamnya memuat beberapa item ya lengkap, mulai dari nama, ya kan, NIK semua kan ada di situ. Itu spesifik data yang diberikan oleh Dirjen Dukcapil. Namun kalau untuk kami di daerah, kami kan tidak diperkenankan untuk memberikan data by name, ya kan. Jadi kalaupun kami menerima permintaan data baik dari KPU ataupun dari instansi lainnya, data yang bisa kami berikan itu adalah data yang bersifat agregat atau jumlah, seperti itu. Tetapi jika misalnya kayak KPU ini kan butuh melakukan penyandingan data, itu tetap bisa dilakukan ya Bu ya? Terkait misalnya data pemilih TMS. Karena datanya kan sudah dimiliki oleh KPU. Jadi kami hanya memberikan melakukan penyandingan seperti itu. Berarti itu juga salah satu bentuk upaya sinergitas antara Dukcapil dengan KPU tadi ya Bu ya. Menarik sekali Bu. Kemudian Bu, data kependudukan seperti yang kita tahu ini kan dinamis ya Bu, selalu bergerak. Mungkin hari ini ada yang meninggal, ada yang lahir, ada yang menikah. Nah itu pasti banyak dong Bu tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Dukcapil. Apa saja itu Bu tantangan-tantangannya itu Bu? Secara garis besar memang ada beberapa tantangan yang kami hadapi dalam menyikapi terhadap dinamisnya data kependudukan kita. Yang pertama mungkin dari penduduk sendiri. Penduduk kita ini kan kadang-kadang lambat untuk melaporkan ya kan, atau melakukan pembaruan terhadap data kependudukannya. Kadang yang Mbak Tia bilang tadi, yang meninggal, kemudian pindah, mereka kan lambat melaporkannya ke kita, sehingga data kita menjadi tidak up to date, gitu. Kemudian kita juga mengalami kendala mungkin di infrastruktur jaringan. Kita ketahui bahwa memang sebagian daerah kita ini masih ada yang mengalami blind spot dan segala macam ya kan. Nah itu juga mempengaruhi pada pembaruan data kita secara online. Terus yang ketiga tentu pada kendala pada sarana dan prasarana. Dukcapil masih kekurangan beberapa sarana untuk penunjang pelayanan, seperti alat rekam KTP, ya kan, alat cetak KTP, ya kan. Nah hal-hal itu kan memang menjadi kendala bagi kami, betul Mbak. Apalagi mungkin masih banyak penduduk yang udah pindah nih Bu, tapi dia tidak melaporkan. Itu tadi identitasnya masih di sini di Tanjak Tim, tapi mungkin orangnya udah entah di mana. Makanya saya bilang itu kendala utama kami justru seperti itu kan. Lambatnya pelaporan penduduk menyebabkan data kami menjadi tidak update seperti itu kan. Ya baik Ibu, sebelum kita lanjut teman-teman pemilih, mungkin saya ingatkan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya untuk KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Baik Ibu, kita lanjut lagi. Kemudian Ibu, dari banyaknya tantangan tadi, apa saja upaya-upaya Dukcapil dalam menghadapi tantangan tersebut dan menjaga keakuratan data penduduk biar tetap update? Sebagai tadi yang saya sampaikan ada beberapa kendala yang kami hadapi. Tentu untuk saat ini kami berusaha untuk yang pertama terkait mungkin sarana dan prasarana ya kan, kami berusaha untuk tetap mengoptimalkan sarana yang kami miliki, sambil kami juga tetap selalu mengupayakan di setiap kali kami melakukan pembahasan di TAPD maupun tim Banggar DPRD untuk kami bisa meminta pemenuhan pada alat sarana kami. Kemudian juga layanan jemput bola. Itu adalah
ujung tombak kami untuk saat ini, ya kan? Itu merupakan salah satu yang kami andalkan dalam menghadapi tantangan, karena kita tahu tadi masyarakat kita ini kurang begitu responsif terhadap perbaikan data kependudukannya, makanya kami yang jemput bola ke masyarakat seperti itu. Luar Memang, biasa. ya, untuk saat ini memang itulah andalan kita. Satu lagi Mbak Tia, mungkin saat ini sebetulnya Dukcapil itu kan harus memiliki pelayanan online, ya kan? Dan memang Dukcapil Tanjung Jabung Timur hingga saat ini belum memiliki pelayanan online. Namun saat ini kami sedang mempersiapkan hal tersebut. Ya kan, insya Allah nanti dalam waktu dekat kami akan mencoba di salah satu kecamatan untuk pelayanan online. Jadi nanti seluruh pelayanan dokumen kependudukan bisa dilaksanakan di desa dan kelurahan. Insya Allah kalau ini berjalan, di akhir tahun semua kecamatan semua desa sudah bisa melakukan pelayanan kependudukan di desa masing-masing. Doakan mudah-mudahan, amin. Mudah-mudahan berhasil. Ya, semoga cepat terlaksana. Dengan adanya pelayanan online kan juga bisa membantu, ya Bu ya. Betul. Membantu Dukcapil jemput bola turun ke lapangan tadi. Dan masyarakat tidak perlu jauh-jauh datang ke kantor Iya, kami. tidak perlu lagi jauh-jauh, cukup di desanya masing-masing. Kantor desanya masing-masing. Ya, mungkin untuk yang jauh juga. Mungkin untuk yang jauh itu juga salah satu kendala ya Bu ya. Betul. Seperti di Sadu mungkin mau ke dinas Dukcapil mungkin jauh. Iya, karena bukan hanya jarak ya kan, kemudian kondisi kita juga sama-sama tahu ya kan, seperti apa. Makanya kami mudah-mudahan kalau ini berjalan itu akan sangat membantu masyarakat kita. Iya, benar sekali. Dan hasil akhirnya tentu saja ke data penduduk kita yang lebih akurat nantinya kan, seperti itu. Dengan data penduduk yang akurat, tentunya data pemilih KPU juga lebih akurat. Ya, betul. Baik Ibu, saya pernah dengar itu ada yang namanya SIAK itu Bu. Ya. Nah, apa itu SIAK Bu? Jadi SIAK itu, kalau kepanjangan SIAK itu adalah Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Apa itu SIAK? SIAK itu adalah sebuah sistem informasi ya kan, yang dimiliki oleh Dirjen Dukcapil ya kan, yang digunakan untuk melakukan pelayanan dokumen kependudukan secara nasional. Jadi di dalam SIAK inilah seluruh proses pelayanan dokumen kependudukan dilakukan, mulai dari pencatatan, penginputan data, hingga ke pencetakan dokumen. Jadi semuanya dilakukan melalui SIAK. Seperti itu kira-kira Mbak. Ya, berarti itu sistem informasinya Dukcapil ya Bu? Terpadu dan nasional. Terpadu dan nasional, luar biasa. Terus bagaimana nih Bu, SIAK itu tadi bisa membantu Dukcapil dalam memberikan data yang real time kepada pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya KPU nih Bu? Ya, jadi Mbak Tia, sedikit informasi, saat ini SIAK yang kita pakai itu adalah SIAK terpusat. SIAK terpusat. Ya, sebelumnya SIAK kita itu adalah SIAK yang terdistribusi. Itu pada saat SIAK terdistribusi, database penduduk itu diserahkan ke daerah, kita sendirilah yang mengolah. Dukcapil daerah masing-masing ya Bu ya? Artinya kalau kita butuh data akan membutuhkan waktu kan, kita harus mengolah sendiri, menghitung sendiri kan seperti itu. Nah sejak SIAK terpusat ini, seluruh data itu kan sudah terpusat di Dirjen Dukcapil, ya kan? Dan dengan mulai diberlakukannya SIAK terpusat, Dirjen Dukcapil juga memberikan sebuah aplikasi kepada kami, yaitu dinamakan dengan aplikasi PDAK. Di situ kita bisa melihat seluruh hasil pelayanan kita secara real time. Secara real time. Ya, jadi yang cetak KTP hari ini, yang buat KK hari ini, itu langsung bisa terlihat langsung di situ. Ya Bu ya, luar biasa. Begitu pun dengan capaian kita, capaian perekaman kita per hari ini pun bisa itu kita juga langsung ya Bu ya, bisa kita akses di hari ini. Makanya sebetulnya dengan SIAK terpusat ini justru sudah sangat memang memberikan data yang real time kepada kita seperti itu. Iya, luar biasa sekali SIAK ini ya Bu ya. Berarti SIAK ini sendiri juga bisa membantu meminimalisir data-data ganda ya Bu ya. Karena dia sudah secara terpusat tadi. Betul. Ya, memang itu salah satu maksudnya seperti itu. Iya. Luar biasa Ibu. Nah, kemudian Bu, terkait dengan sinergitas Dukcapil dan KPU tadi Ibu, upaya-upaya apa nih dari Dukcapil dalam menjaga akurasi data kependudukan tadi? Ya, baik. Bicara tentang sinergitas antara Dukcapil dan KPU, ya kan? Iya. Yang pertama tentu saya katakan bahwa sinergi kita tentu selama ini sudah sangat baik, kan bukan hanya pada pelaksanaan pemilu saja, bahkan setelah
pemilu berlalu pun kita masih tetap melakukan koordinasi terus kan, menerus Mbak? ya Bu. Betul. Jadi saya rasa mungkin kalau upaya ya selama ini pun kita sudah melakukan beberapa koordinasi, Dukcapil membantu KPU dalam hal tentu penyandingan data. Betul Kemudian sekali KPU Bu. sendiri selama ini banyak membantu kami pada saat kami pelayan jemput bola ya kan, Termasuk perekaman itu ya Bu. Perekaman seperti itu bukan hanya membantu dalam hal informasi kepada masyarakat, bahkan kadang membantu kami dalam sarana. Pernah waktu itu saya ingat betul pada saat kami kendaraan dinas kami waktu itu rusak ya kan, KPU memberikan bantuan kepada kami untuk bisa jemput bola melakukan perekaman kita. Iya betul. Jadi saya pikir kita sudah sangat bersinergi, sudah sangat bersinergi sekali, dan hingga hari ini pun kami juga selalu support setiap kali KPU melakukan pleno ya kan, insya Allah saya juga selalu datang. Termasuk hari ini pun saya memenuhi undangan dari KPU, memenuhi undangan dari Mbak Tia, dan ini juga salah satu bentuk support kami untuk kita ngobrol hari ini terhadap kegiatan yang dilakukan di KPU. Ya baik sekali Ibu. Terima kasih, semoga kedepannya sinergitas kita tetap lebih meningkat lagi ya Bu ya, dan tetap terjaga. Baik nih Bu, sekarang yang terakhir nih Bu, sebelum saya tutup, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan oleh Dukcapil kepada teman-teman pemilih kita? Singkat saja, segera urus dokumen kependudukan Anda agar Anda tidak kehilangan hak pilih pada saat pemilu nanti. Iya, baik, luar biasa sekali. Jangan lupa pemilih pemula terutama ya Bu ya, melakukan perekaman supaya tidak kehilangan hak pilih tadi. Luar biasa sekali Bu. Menarik sekali nih Bu perbincangan kita hari ini. Banyak sekali ilmu-ilmu yang saya dan mungkin juga teman-teman pemilih dapatkan hari ini. Alhamdulillah. Sebenarnya masih pengen lanjut nih Bu. Iya. Cuman mungkin boleh ya nanti kita ngobrol lagi ya. Kita terbatas terkendala waktu Bu. Ya jadi mungkin saya cukupkan dulu. Mungkin bisa kita lanjut di lain kesempatan. Nah teman pemilih, demikian bincang-bincang kita hari ini bersama Ibu Ari Trisnasari selaku Kepala Bidang Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan di Dinas Dukcapil Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya hari ini untuk ngobrol bersama kita. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Burung dara burung pelikan terbang tinggi ke awan biru. Data pemilih wajib dimutakhirkan demi meningkatkan kualitas pemilu. Indah bulu burung merpati terbang tinggi ke angkasa. Saya dan tim pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.